Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Subi Polanda Putri NIP 877551325, Prodi Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari saya. Yang pertama adalah mengapa permasalahan gizi sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan motorik pada anak. Karena gizi sangatlah penting dalam pertumbuhan fisik dan motorik pada anak. Karena saling berkaitan. Gizi yang terdapat dalam tubuh kita seperti protein, kalsium, dan karbohidrat. Jika anak yang mendapatkan gizi dengan baik akan lebih bersemangat dalam belajar, berorganisasi dengan teman, dan akan lebih bersemangat dalam beraktivitas di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan anak yang kekurangan gizi akan lebih cepat mudah lelah, kurangnya asosiasi dengan teman, sulit dan lemas dalam pelajaran atau beraktivitas di luar ruangan. Mengapa gizi sangat penting untuk anak-anak? Karena gizi haruslah dipenuhi dari usia dini. Gizi sangatlah berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Karena gizi membuat anak menjadi lebih cerdas, tangkap, dan bersemangat dalam beraktivitas. Contohnya anak yang bermain bola dengan temannya. Jika anak yang baik gizinya akan lebih bersemangat, akan lebih tangkap, dan akan lebih cepat menyusun strategi agar bisa menang. Sedangkan anak yang kekurangan gizi akan lebih cepat lelah, lesu, dan kurangnya ketangkasan dalam bermain bola. Yang kedua adalah apakah anak SD masih memerlukan gizi walaupun masa 5 tahun kehidupannya terlewat? Ia masih memerlukan gizi karena gizi sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan anak. Walaupun masa 5 tahun pertamanya telah lewat, anak SD masih mengalami pertumbuhan berat badan serta perkembangan emosi. Contohnya adalah anak yang sarapan pagi dengan anak yang tidak sarapan pagi. Anak yang sarapan pagi akan lebih bersemangat dalam belajar, akan lebih tangkap, dan akan lebih ceria menjalani harinya. Sedangkan anak yang tidak sarapan pagi akan mudah lelah, tidak tangkap dalam pelajaran, dan tidak paham apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah permasalahan apa saja jika anak dari kecil kekurangan gizi dan cara mengatasinya. Jika anak dari kecil kekurangan gizi akan menyebabkan anak stunting, daya tahan tubuh lemah, kurang fokusnya dalam pelajaran, dan membuat anak gangguan emosi dan tingkah laku. Cara mengatasinya adalah orang tua harus lebih mencari tahu, mengedukasi gizi yang baik untuk anak. Yang kedua adalah memberi makanan yang baik dan seperti yang pada saat 5 sempurna, dan mengajarkan anak cara memakan buah dan sayur, dan memberitahu anak mana yang baik dan tidak baik dimakan untuk pertumbuhannya. Contohnya adalah seperti orang tua menyiapkan bekal untuk anaknya ke sekolah akan menambah gizi baik untuk anaknya karena bekal dari orang tuanya sendiri. Yang keempat adalah cara memupuk harga diri dan siapa yang paling berpengaruh dalam itu adalah yaitu orang tua dan guru. Kalau di lingkungan rumah adalah orang tua, karena orang tua adalah menjadi teladan bagi anak saat yang di rumah atau di lingkungan rumah. Sedangkan yang di sekolah adalah guru, karena guru akan memberikan contoh dan perilaku yang baik untuk anak di sekitar sekolah dan mengajarkan anak berperilaku baik walaupun di luar sekolah. Cara memupuknya adalah memberikan anak pujian atas apa yang telah dia lakukan,
tidak membandingkan anak dengan orang lain, dan memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki apa kesalahannya dan mengekspresikan diri untuk maju lebih baik. Contohnya adalah di lingkungan sekolah, guru memberikan pujian kepada anak yang telah berhasil menjawab pertanyaannya, yaitu bertepuk tangan bersama teman-temannya. Yang kelima adalah jika lingkungan sekolah negatif, terjadinya bullying, bagaimana cara kita membuat lingkungan sekolah itu menjadi positif. Cara kita lakukan di lingkungan sekolah agar membuat lingkungan sekolah itu menjadi positif, seperti membangun hubungan baik antara guru dan siswa. Contohnya siswa selalu ramah kepada guru, saat ketemu guru selalu menyapa. 2. Menumbuhkan budaya saling menghargai antar siswa, seperti menghargai pendapat teman saat berdiskusi, menghargai teman saat memberi pendapat dalam masalah ataupun dalam kegiatan apapun. Yang ketiga adalah menerapkan sifat disiplin dan positif dalam kegiatan, seperti positif dalam membaca buku, disiplin dalam datang ke sekolah. Itu kan membuat menjadinya lingkungan sekolah menjadi lingkungan positif bagi anak dan tidak akan terjadinya bullying, dan membangun rasa toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah juga membuat sekolah akan menjadi tempat ternyaman, tidak akan terjadinya bullying atau sekolah yang bersifat negatif, tapi akan membuat sekolah menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan tenang bagi anak, karena menumbuhkan sifat-sifat positif yang membuat anak merasa kalau sekolah akan menjadi tempatnya untuk belajar dan menimba ilmu dengan baik. Yang keenam adalah 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah proses pembelajaran memungkinkan untuk menjalin hubungan baik antara orang tua dan guru. Contohnya adalah orang tua dan guru harus bekerja sama agar anak selalu ingin belajar di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga adalah pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Contohnya adalah guru memberikan dorongan kepada anak untuk belajar terus-menerus dengan cara yang kreatif dan bisa membuat anak tertarik untuk belajar. Yang ketiga adalah belajar memerlukan fasilitas fisik sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Contohnya seperti fasilitas sekolah yang memadai dan juga kelas yang mempunyai fasilitas yang lengkap dan sekolah mempunyai lingkungan yang positif. Yang keempat adalah pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak lebih sepenuh hati aktif menggunakan potensi yang dimilikinya. Contohnya adalah anak sepenuh hati melakukan apa yang disuruhnya karena pembelajaran itu yang disukai dan aktif dalam satu pembelajaran. Yang kelima adalah belajar sebagai proses terpadu harus diposisikan anak sebagai titik sentral, yaitu lingkungan yang kreatif, lingkungan yang sehat dan menyenangkan membuat anak akan menjadi senang dalam belajar. Yang ketujuh adalah bagaimana peran orang tua dan guru dalam menciptakan pembelajaran kondusif dan menyenangkan. Kalau peran guru adalah menciptakan suasana lokal yang gembira, senang, membuat lokal menjadi lebih nyaman untuk anak dalam belajar. Kalau peran orang tua adalah mendukung dan memberi respon positif bagi anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran di rumah dan membantu anak jika anak mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah kalau di lingkungan sekolah adalah guru membantu
membantu muridnya untuk belajar membaca dengan baik. Walaupun guru itu membantu, tapi guru harus juga menerapkan agar siswa itu bisa membaca dengan baik sendiri tanpa bantuan guru itu. Uh, Contoh di rumah adalah orang tua memberikan pemahaman bagaimana cara anaknya menyelesaikan pekerjaan sekolah agar tidak mengganggu waktu waktu bermainnya, dan membuat pelajaran itu akan lebih menyenangkan. Adalah bagaimana sikap guru jika menghadapi anak yang kesulitan belajar. Sikap guru adalah harus lebih sabar, lebih tenang, empati, dan tidak menghakimi anak tersebut. Langkah yang harus dilakukan guru adalah mencari tahu bagaimana penyebab anak ini menghadapi kesulitan belajar, apakah faktor lingkungan, di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Memberikan bantuan belajar kepada siswanya seperti belajar tambahan di luar pelajarannya agar siswa tersebut dapat mempelajari pelajarannya sama seperti temannya. Memberikan semangat agar siswa tersebut tidak mudah menyerah dalam mempelajari hal-hal yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah jika seorang anak lambat membaca, guru dapat memberikan kata-kata yang menarik, mengajarkannya kata-kata yang menarik yang mudah dipahami seperti gambar, puzzle-puzzle yang membuat anak itu akan cepat akan membuat puzzle angka ataupun huruf, biar anak akan cepat belajar memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sekian video dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan berikut. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.